Baik, Bu. Ini kita sekarang beralih ke apa? Barangkali segmen di mana bagaimana ya eh, membantu mahasiswa atau pelajar lah ya yang belum biasa dengan pembelajaran mandiri ya, karena kan ini seperti semua mata kuliah universitas terbuka ya, tidak ada tatap mukanya ya, tatap mukanya ya Betul. di di online ya. Nah, gimana itu Bu? Bagaimana membantu mahasiswa atau pelajar yang barangkali kan sering kalau kita lihat atau publikasi-publikasi kesuksesan MOOC, Massive Online Open Courses itu kan sangat bergantung dari kemandirian mahasiswa ya, kesiapan mereka untuk belajar mandiri, sehingga malah sebetulnya paradoksnya yang sudah berdegree yang biasanya lebih sukses daripada yang pelajar baru, padahal kita ingin membantu akses atau memperluas Ya. akses. Gimana Bu selama ini di AIS ya hal itu dijawab atau di, Ya, makasih Pak. Kalau di UT memang kami sudah berstrategi. Tapi kalau di ICE Institute karena memang ini apa semesternya juga semester 5. Pada waktu itu kami ikut MBKM ya Pak ya, mendukung MBKM jadi semesternya semester 5. Begitu strategi yang kami pakai di UT itu tidak terlalu valid begitu ya. Yaitu biasanya kalau di UT itu kita mulai tahun pertama, kedua, ketiga itu lebih banyak tutorialnya atau layanan bantuan belajarnya. Sehingga mereka sudah terbiasa nih belajar seperti itu. Lalu nanti makin lama makin berkurang kebutuhannya untuk bertemu dengan tutor atau kontak dengan tutor sudah bisa mandiri. Nah, itu strateginya di UT begitu, Pak. Tapi kalau itu diterapkan di ICE, rasanya nggak mungkin karena mereka sudah semester 5 sendiri. Akibatnya kita cari strategi lain, yaitu ketika perguruan tinggi bertanya, Bu Polin, kalau misalnya kami itu ambil mata kuliah di ICE, terus dosen kami jadi apa dong? Ngapain dong? Gitu ya. Kan dosen kami udah diassign untuk mata kuliah itu. Bagi yang punya dosen ya. Terus saya bilang, loh, kalau begitu dosennya bisa jadi mentor. Ya, jadi artinya jangan lepas tangan begitu aja mentang-mentang mahasiswanya udah online terus jadi lepas tangan gitu enggak gitu ya. Mahasiswa apa dosennya bisa jadi mentor, ngecek setiap minggu misalnya atau 2 minggu sekali, kamu udah sampai mana, udah selesai atau belum, tugasnya udah masuk atau belum dan sebagainya. Itu yang pertama ya, pendekatan secara human begitu ya. Dan saya merasa ini cukup lumayan begitu ya karena tetap saja dosennya juga sibuk gitu ya, mahasiswanya juga sibuk juga. Tapi memang istilah saya ketidakberhasilannya tuh ya cukup tinggi ya, namanya MOOC begitu. Ada aja alasannya macam-macam bahwa mahasiswa itu tidak berhasil. Nah, strategi yang kedua itu adalah memberikan panduan-panduan, guidelines, kalau Anda mau belajar online, apa saja, dan sebagainya. Tapi kan namanya mahasiswa seringkali juga nggak baca ya. Cuek aja gitu ya, datang langsung aja masuk apa ke mata kuliahnya, terus udah gitu nggak ngerti apa-apa, frustasi begitu ya. Nah, yang ketiga kami memang melakukan penelitian-penelitian, Pak, begitu ya. Jadi dengan dalam dan luar negeri, gimana nih caranya kita untuk meningkatkan interaksi pembelajaran? Berbagai bentuk, apakah kita pakai chatbot, misalnya untuk pendamping, ya. Jadi ketika mahasiswa belajar sendiri itu, dia bisa bertanya pada chatbot, apalagi sekarang AI kan sudah luar biasa ya, Ya. sudah apa bagus sekali begitu bisa membantu paling tidak untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, mahasiswa yang penting diajarkan untuk menjadi jujur. Kalau dia pakai chatbot, dia pakai chat GPT, dia harus menyatakan bahwa dia pakai itu. Itu Ya. sementara, Pak. Belum Hmm. ada yang Ya. definitif harus begini, harus begitu, belum ada. Mari kita lakukan penelitian sebanyak-banyaknya. Tadi Ibu menyebut angka 30.000 ya. Kalau dari 30.000 itu
porsi di mana pembelajar mandiri ya, misalnya orang yang reskilling atau orang yang memang coba-coba mau belajar tapi dia statusnya tidak mahasiswa atau barangkali mahasiswa tapi menyembunyikan status kemahasiswaannya, itu berapa persen Bu dari 30.000? 7 ribuan, Pak. Oh, 7.000. Jadi besar juga ya. Jadi sudah. Lumayan, lumayan Dan besar. tadi ya, mungkin untuk teman-teman ini fasilitas yang bukan main ya. Sampai ujiannya barangkali ya masih banyak yang free gitu ya. Berarti kan Ya, kan masih. kalau kita kayak di Coursera, di edX, kalau kita ngambil kuliahnya ya kalau view saja atau belajar saja gratis. Tapi kalau sampai assignment apa assessmentnya kan biasanya sudah berbayar ya sertifikatnya. Tapi ini di ICE Institute banyak sekali pelajaran-pelajaran yang masih gratis sampai assessmentnya Bu ya, sampai sertifikat Tuh, ya. Ya, sampai dapat sertifikat, masih gratis. ya, jadi ini kesempatan kalau yang ingin belajar, ingin nikah lagi. Nah, tadi balik ke itu. Jadi sebetulnya ini fasilitas dibantu tadi juga ya, ada beberapa fasilitas yang untuk membantu itu. Nah, kira-kira yang menerima tadi kalau melalui kampus biasanya memang sudah berarti memang kaprodinya atau dekannya memang sudah antisipasi untuk diakui kreditnya ya. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang ke arah eh, pemberi kerja Bu, apakah sudah ada contoh-contoh sukses di mana pemberi kerja memakai sertifikat atau mikro kredensial yang diberikan oleh AIS ini untuk mereka gunakan ya untuk assessment dan sebagainya. Barangkali dalam ya mungkin dalam perjalanan yang masih sangat muda ini belum banyak, tapi kalau ada beberapa contoh Bu barangkali. Ya, terima kasih Pak Ismu. Setahu saya selama ini nih sudah 3 tahun, hampir 4 tahun begitu ya, IC Institute. Itu yang ada adalah pengakuan nilai tambah, Pak. Hmm. Bukan pengakuan as it is ya, seperti sarjana, oh dia sarjana gitu, diakui sarjananya. Bukan, tapi pengakuan nilai tambah. Bahwa mereka yang punya sertifikat berasal dari misalnya tentang big data, dari MIT dan sebagainya, itu ternyata menjadi lebih apa ya, diprioritaskan dalam urusan job market begitu ya, dalam rekrutmen gitu. Nah, Ya. itu banyak itu hasil yang saya terima omong-omong dari Hmm. alumninya. Oh, karena Hmm. kita eh, saya belajar Python Bu di ICE Institute begitu dari Maryland kalau nggak salah itu Pythonnya. Dan sekarang saya malah dikejar-kejar urusan Python padahal saya nggak tahu-tahu banget. Jadi saya Hmm. kerja itu wah luar biasa challenging sekali. Nah, jadi artinya itu sebagai added value untuk si anak ini gitu ya, bukan Hmm. sebagai bahwa oh karena kompetensinya ini maka dia diakui di situ, bukan, tetapi added value-nya. Hmm. Ya, 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 ya. Itu kan sudah menunjukkan bukti juga bahwa apa ada dampak dari ini sama. Jadi tadi ya beberapa masih free gitu. Mungkin beberapa sekarang sudah mulai berbayar. Saya nggak tahu kalau yang dari Coursera, dari EDX karena nih EDX dan Coursera juga bagian dari marketplace ini. Apa masih ada porsi dari mereka yang masih gratis? Masih, 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 masih. Itu karena ada subsidi dari ICE-nya berarti ya. Ya, betul. Ya, nah Ya, ini juga karena ini. kita kita kerjasama sama mereka sehingga kita dapatkan layanan-layanan yang lumayan bisa memadai lah untuk kita masih tetap gratisan. Jadi teman-teman ini bisa lihat secara persis. Mungkin Ibu juga bisa cerita ya, ada beberapa program unggulan. Saya lihat sekilas tuh beberapa yang memang skill yang dibutuhkan saat ini yang banyak ditawarkan oleh ICE ya. Nah, teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Tapi Bu Pauline barangkali bisa sebutkan ya beberapa apa kredensial bahkan sampai mikro kredensial atau bahkan atau kuliah ya yang Ya. memang mengadres skill-skill yang dibutuhkan saat ini mungkin Bu ya beberapa Bu mungkin bisa di unggulan-unggulan dari ICE yang terkait kursus-kursus yang ditawarkan. Makasih Pak Ismo. Yang pertama unggulannya itu yang micro credential untuk game developer. Sebetulnya ini kita termasuk mendukung pencanangan Pak Jokowi pada waktu itu bahwa game itu menjadi industri penunjang perkembangan ekonomi Indonesia.
Dan nyatanya sekarang di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu akan ada Direktorat Jenderal untuk industri atau apa industri sport katanya ya. Nah, game itu termasuk di dalamnya adalah e-sport, Pak. Nah, itu Hmm. yang menjadikan unggulan ya. Teman-teman mahasiswa pada waktu itu diundang untuk ikutan game developer dalam rangka MBKM 20 SKS. Boleh ambil stream apa saja, mau game design, game programmer, game aset, begitu ya. Silahkan. Nah, kemudian di akhir semesternya itu ada 6 minggu untuk bikin project gamenya. Kemudian gamenya kalau sudah berhasil itu di IP kan, di HKI kan, dan bisa dijual di mana namanya? Di Play Store ya. Apa ya? Play Store. Hmm. Ya, di Hmm. Play Store gitu ya. Atau Apps Market. Nah, monggo silahkan dan sudah cukup banyak yang berani seperti itu untuk menjual hasilnya begitu ya. Jadi kami juga senang juga gitu. Wah, ternyata anak-anak ini udah bisa apa dapat duit dari jualan gamenya yang cuma 20 SKS dan 1 semester saja bersama kami. Itu semuanya dilakukan online begitu sehingga tidak ada pertemuan. Labnya pun lab virtual semua di cloud begitu dan itu bisa berhasil tanpa ada persyaratan prodi juga. Jadi mau prodinya komputer, mau prodinya bahasa, mau prodi sejarah tidak masalah. Itu semua bisa. Ya. Itu Eh, berapa kalau misalnya orang kuliah berapa kredit itu untuk micro kredensial 20 game? kredit. 20 20. kredit. 20 kredit. Ada 15 untuk mata kuliahnya, yang 5 itu adalah untuk capstone project-nya atau bikin game-nya itu. Ya. Dari mana tadi Bu providernya? Providernya itu dari 10 perguruan tinggi, Pak. Dari Oh, UI, dari dari, konsorsium ya, ya, konsorsium. dari ITB, dari UPH, dari BINUS, dari mana begitu. Masing-masing itu memberi kontribusi, ada yang nyumbang mata kuliah, ada yang nyumbang bimbingan praktek, dan sebagainya. Iya, iya. Nah, kalau yang seperti Itu itu, nah satu. itu contoh ya, salah satu Ya, contoh. Ya. yang lainnya itu kami misalnya kerjasama dengan Coursera itu ada kurang lebih ada 11 ya paket untuk mikro kredensial terutama tentang apa istilah saya itu skills for Industrial Revolution 4.0. Jadi ada big data, ada data analysis, ada Python, ada segala macam lah begitu ya yang urusannya dengan Industrial Revolution 4.0 di mana memang menekankan pada apa dunia kerja yang berbeda begitu yang serba automated, yang serba pakai AI dan sebagainya sehingga teman-teman yang mau reskilling, upskilling itu bisa melalui paket-paket tersebut 11 paket. Saat ini kami juga sedang membuat dengan EDX supaya nanti ada tambah paketnya lagi. Ya, ya, ya. Ya, jadi banyak sekali ya sesuai yang tadi apa game sampai 20 SKS dan tadi keterampilan industri 4.0 yang sangat penting juga dalam saat ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore dan tadi beberapa masih dari Coursera ya yang kalau bayar sendiri lumayan biasanya per sertifikat itu ya. Jadi ini adalah kesempatan dan saya kira juga kesempatan bagi perguruan tinggi Bu ya. Kalau Ya, tadi Pauli menyebut dosennya tetap bisa ditugasi, tetapi sebagai mentor sekaligus sebagai apa improve kualitas dosen-dosen kita sebetulnya ya karena sembari mengamati materi atau kurikulumnya, bagaimana mendeliver, bagaimana asesmennya dan sebagainya ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat baik baik bagi mahasiswa maupun bagi universitasnya. nah, ini untuk Ya. dosen sama untuk guru juga boleh, Pak. Untuk pekerja, tendik itu juga boleh masuk ikutan begitu ya, mengambil mata kuliah tertentu yang bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas mereka ya. Kan Ya. sekarang ada kewajiban bahwa tendik sekalipun, misalnya dosen sekalipun ada kewajiban 20 SKS ya 20 jam per tahun untuk pelatihan gitu ya, Ya. self improvement gitu. Nah, itu monggo silahkan gitu. Untuk dosen terutama
ini kan juga jadi belajar, oh ternyata mata kuliah online tuh seperti itu gitu ya. Hmm. Ketika perguruan tingginya mau embark on atau mau ikutan menawarkan mata kuliah online, ya paling tidak sudah punya gambaran lah, oh mata kuliah online tuh seperti ini. Gitu, Pak.